Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Malam ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah keluarga. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama di dalam masuki ibadah pada malam ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 4 bait yang pertama. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena anugerah-Mu Tuhan, malam ini Engkau layakkan kami kembali berkumpul bersama di dalam ibadah keluarga pada malam ini, rumah tangga lepas rumah tangga. Sekali lagi Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu supaya melalui ibadah ini kami boleh dipimpin oleh Tuhan dan kami boleh melihat akan kasih dan berkat Tuhan. Dalam melalui ibadah kami ini kami boleh dikuatkan dan kami boleh bersama-sama menyembah dan memuji Engkau. Kami serahkan ibadah ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dari Kitab Bakti 62 bait yang ke-5. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang kekal dan kudus. Engkau menjamin hidup kami dengan firman-Mu yang kudus dan terpelihara, terjaga dan hidup di dalam kehidupan kami. Saat ini sabda-Mu Tuhan akan kami perdengarkan Tuhan. Tuhan berkatilah sebelumnya kami. Hati, pikiran, tubuh, roh, jiwa kami Tuhan kuasai. Tuhan pimpin kami untuk mendengar sabda-Mu Tuhan. Tenangkan semua yang ada di sekitar kami. Hanya suara Tuhan saja yang boleh kami dengar. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dan pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Keluaran 33 ayat 7 sampai 14. Keluaran 33 ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentakannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah.
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahulah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan dan lebih lagi melakukan dalam kehidupan beriman. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita rewind kembali perjalanan bangsa Israel setelah keluar atau eksodus dari Mesir, perjalanan dalam padang gurun penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan banyak masalah. Namun bangsa ini menghadapinya dengan keluhan, menghadapinya dengan sungut-sungutan, menghadapinya dengan kekecewaan, amarah, bahkan ketidakpuasan mereka kepada pemimpin mereka dan Tuhan. Yang paling menyedihkan lagi, ketidakpuasan mereka wujudkan di dalam pemberontakan kepada Allah. Murtad dan meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala. Penyembahan berhala pertama sejak bangsa ini keluar dari Mesir. Anak lembu emas. Dan ini membuat Tuhan murka. Tuhan marah dan Tuhan bilang bahwa dia tidak akan lagi bersama-sama dengan bangsa ini dalam perjalanan. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir itu dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Dan karena kebebalan hati manusia, bangsa Israel, sehingga Allah meninggalkan, tidak mau bersama dengan mereka lagi. Ini merupakan suatu pernyataan bahwa kekudusan Allah tidak bisa ditawar-menawar. Kekudusan Allah adalah hal yang paling utama. Allah tidak kompromi dengan dosa. Yang namanya dosa dan kesalahan, itu ada ganjarannya. Jadi kalau bangsa Israel ini seringkali berbuat dosa, berbuat kesalahan, ya wajar saja. Allah katakan kalau lama-lama Allah akan membinasakan mereka. Namun Musa sebagai abdi Allah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Hubungan yang menurut catatan Alkitab seperti hubungan teman, sahabat, unik sekali. Sehingga dia mengenal Allah sangat dalam. Dia mengenal siapa Allah, kekurangan, semua perasaan Allah, kekecewaan Allah. Musa sangat mengenal dan dia juga mengerti keadaan bangsa Israel. Sehingga untuk tetap menjaga komunikasi antara bangsa ini dan Tuhan, Musa membangun kemah pertemuan, di mana Allah hadir di kemah itu dan Allah berbicara kepada bangsa itu melalui Musa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi keberadaan bangsa ini sampai pada titik ini Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap ada bersama dengan mereka. Allah tetap ada bersama dengan bangsa ini.
Walaupun dia katakan bahwa dia akan meninggalkan bangsa ini dari perjalanan, artinya tidak bersama-sama. Namun Allah menitipkan bahwa akan diutus malaikat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika bangsa ini melihat Musa membangun kemah pertemuan, saat itu keberadaan mereka dalam keadaan serba takut, bercampur perasaan yang tidak menentu. Jadi ketika Musa keluar menuju ke kemah itu, semua pada berdiri di depan kemah rumah masing-masing dan melihat Musa dengan matang. Mereka sampai Musa masuk ke dalam. Mereka bercampur aduk perasaan saat itu. Mereka tahu Tuhan murka, Tuhan marah. Tapi dalam hati mereka, mereka tetap mencari Tuhan. Dan pertanyaan mereka itu terjawab ketika Tuhan benar-benar hadir di kemah itu dan tiang awan. Setelah mereka mengetahui bahwa Tuhan hadir, mereka berdiri dan bangkit menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di kemah pertemuan, Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Artinya Allah hanya berkenan kepada setiap mereka yang mencari Dia. Allah hanya berkenan kepada mereka yang rendah hati, benar-benar menantikan Tuhan. Jadi ketika bangsa ini melihat Tuhan hadir di kemah pertemuan, mereka dengan segala keberadaan mereka, mereka tunduk menyembah kepada Tuhan. Ada sebuah fenomena penyesalan diri, kemudian pertobatan. Pertobatannya bahwa mereka akhirnya mereka menyembah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini ada sebuah proses. Pertama ada kesalahan yang mereka buat. Dari kesalahan mereka menyadari bahwa ini sebuah menyadari ini kesalahan mereka. Mereka datang kepada Tuhan, kemudian menyembah Tuhan. Mereka masuk di dalam pertobatan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita kita diam di dalam Tuhan, maka Tuhan akan diam di dalam kita. Jadi setelah mengalami pertobatan, kita datang kepada Tuhan. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka yang berikut, sukacita atau kasih karunia tetap ada pada kita. Dan kasih karunia ini yang dialami oleh Daud sebagai hamba Tuhan. Jadi pada ayat ke-12 dan 13 itu bercerita tentang kasih karunia yang tetap ada pada Daud, seorang abdi Tuhan yang tetap tinggal bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan, luar dalamnya Tuhan semua dia kenal. Sehingga Tuhan memberikan kasih karunia itu bagi dia. Dia merasakan, bahkan Tuhan mengenal dia. Ya, jadi ada hubungan yang erat yang dibangun oleh Musa, yang dibangun oleh Musa dengan Tuhan. Dalam persekutuannya dengan Tuhan. Kita kenal bahwa Musa ini sangat dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan ini yang nantinya akan membawa kita kepada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam ayat ke-14 akhirnya Tuhan katakan apa? Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bersama Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan menyertai kita, maka ketentraman milik kita. Belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu, kita menghadapi hari-hari kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rutinitas, dengan segala tugas-tugas kita tiap hari kita jalankan dalam rumah tangga, baik anak sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, dalam tempat pekerjaan, dalam pelayanan. Kita tentu menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Dan itu tidak pernah berkesudahan. Selama kita hidup tetap ada masalah, itu wajar sebagai manusia. Tapi Allah berjanji Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu sudah harga mati.
Namun kadang-kadang kita tidak menyadari. Sama seperti bangsa Israel. Ketika berjalan di padang gurun sudah tahu ada tiang awan dan tiang api. Allah menyertai mereka. Tapi mereka hidup dalam keegoisan mereka, dalam emosi mereka, dengan kekuatan mereka. Padahal Allah ada. Maka kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Dan kita tidak menyadari hadirat Tuhan. Kita menghadapinya dengan ego kita, dengan amarah kita, dengan emosi kita. Maka yang ada adalah kebinasaan. Ya, Allah tidak membinasakan kita. Yang membinasakan kita adalah diri kita dan dunia. Mari dari firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk membangun kemah pertemuan di dalam hidup kita. Supaya hubungan kita terjaga dengan Tuhan, persekutuan kita dibangun, maka kasih karunia tetap ada bersama dengan kita. Kalau berbicara kasih karunia, banyak hal tentang kasih karunia itu. Kita dipimpin, dituntun, disertai oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, segala macam diberikan oleh Tuhan. Nah, sebenarnya tidak ada alasan kalau kita menghadapi sebuah persoalan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kesempatan bertemu dengan Allah. Tuhan Yesuslah mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita memperoleh kasih karunia dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang kalau menghadapi persoalan, ya pandemi ya, kita katakan lari ke pandemi aja. Kalau ditanya, apa yang kita harapkan dari pandemi ini? Ada banyak orang yang kalau boleh Tuhan pandemi ini berlalu, kalau boleh Tuhan selesai sudah, sakit terlalu sakit, saya tidak kuat dan lain sebagainya. Tapi di sini saya mau katakan bahwa masalah tidak akan pernah selesai di dalam dunia ini. Musibah, wabah dan lain sebagainya dari dulu sudah ada. Sebelum ada pandemi ini ada pandemi influenza ya, itu pun memakan ribuan jiwa. Dan berikutnya kita tidak tahu lagi setelah pandemi ini ada masalah apa lagi, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita tahu sebagai orang yang beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita dalam persoalan, Tuhan titipkan kekuatan bagi kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Saya lupa lagunya malah. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka berganti, memperkuat imanku. Jadi persoalan mungkin membuat kita pada duka cita, persoalan membuat kita pada kesulitan. Tapi sebagai orang beriman, kita menganggap bahwa persoalan hidup dalam kehidupan kita, itu adalah benih kekuatan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik.
kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, keagungan selain hadir dan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, rumah tangga kami. Terima kasih atas limpah rahmat berkat yang Tuhan curahkan bagi kami tanpa kekurangan. Dan kami mengaku di hadapan Tuhan ketika kami menerima berkat Tuhan. Apa yang kami kembalikan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan ampunilah kami sebagai manusia yang lemah, kurang dan terbatas. Dan berilah tempat bagi kami di dalam hadirat Tuhan. Dan kami boleh ada dalam sukacita. Kami boleh ada dalam kasih karunia Tuhan. Kami dituntun dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dan mengucap syukur. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kami. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan hikmat, kami diberikan kasih karunia. Kami dikelengkapi oleh kuasa roh Tuhan yang kudus. Yang kami percaya kami tidak akan pernah takut melangkah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami saat menghadapkan hati kami di hadapan, kami berdoa sebagai jemaat-Mu Tuhan. Bertarik di kehidupan rumah tangga kami. Tuhan berada di setiap kehidupan kami Tuhan. Sebagai suami istri Tuhan hadir mengikat kami dan tali cinta kasih Tuhan. Kami boleh merangkah bersama menuju kepada tujuan Tuhan tetapkan bagi kami. Membangun rumah tangga ini sebagai rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersama dengan anak-anak terkasih dalam pertumbuhan, dalam perkembangan. Di dalam studi Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari Tuhan. Bahwa ketika kami melangkah banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pencobaan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan menuntun, memimpin kami. Oleh karena Tuhan berikan kami kekuatan hikmat Tuhan. Kayak dengan demikian aja kami boleh melangkah maju Tuhan. Sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai anak dalam tanggung jawab. Di dalam pelayanan. Ketika kami melangkah, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, menuntun, melurus, menerangi jalan kami. Sehingga kami boleh mendapat sukacita. Walaupun kami sadar bahwa yang kami hadapi tidak selamanya keadaan yang baik Tuhan. Tapi keadaan yang sulit pun demikian. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong pimpin sertai kami dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan demikian pula Tuhan berkati kami boleh menjadi berkat, kebahagiaan dan sukacita dimanapun kami berada bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat sektor 1 sampai sektor 3 di jemaat GPIB Bukit Zaitun Tuhan. Yang mengalami persoalan di dalam kehidupan. Sakit, Tuhan berkati. Tuhan jamah setiap mereka yang sakit. Atau mereka dalam usia yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati. Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan Tuhan. Bagi setiap kami yang mengalami sakit. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Bagi setiap mereka yang berduka karena ditinggal oleh orang terkasih. Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita. Oleh karena kelahiran, oleh karena ulang tahun pernikahan, oleh karena keberhasilan dan lain sebagainya Tuhan. Dan biarlah sukacita ini Tuhan tetap ada dalam setiap keadaan mereka bersama dengan Tuhan menghadapi hari-hari dan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah kami. GPIB Bukit Zaitun Tuhan, majelis jemaat, komisi, PHMJ, Tuhan berkati dan segala program. Terima kasih kami boleh melewati pertemuan SMJ. Tuhan tuntun sertai kami selalu, pegang kami, lengkapi kami dengan kuasa roh Tuhan yang kudus. Kami boleh menghidupkan program-program ini dalam kehidupan jemaat kami Tuhan. Dan tuntun sertai kami sebagai pelayan Tuhan. Sehingga sukacita kebahagiaan boleh hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga Bukit Zaitun. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja dalam perkembangannya. GPIB dari Sinode, Mupel, Tuhan berkati. Sidang sinode yang sudah berjalan dengan baik Tuhan sertai. Untuk kelengkapan follow up dan lain sebagainya Tuhan lengkapi perangkat-perangkat Tuhan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Menjadi kemuliaan di tengah-tengah jemaat dan juga di tengah-tengah bangsa dan negara. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, perangkat, menteri,
sampai kepada pemerintahan daerah Tuhan, pimpin sertai mereka dalam kasih sayang Tuhan. Dan juga anak-anak Tuhan yang boleh ada untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Dengan nama Tuhan pun boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, doa yang tidak sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar firman Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat kata Alkitab dari Ibrani pasal 13 ayat 15 yang berbunyi, demikianlah firman Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita memuji Tuhan sambil mengiringi persembahan syukur kita pada malam ini, terambil dari Gita Bhakti 78 bait yang pertama. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh, bagi orang yang percaya tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur jikalau kami boleh bersama-sama boleh mendengar firman Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami pada malam ini, kami juga akan memberikan persembahan syukur kami pada malam ini. Biarlah persembahan syukur ini Tuhan berkati, dan persembahan syukur ini boleh dipakai untuk memuliakan dan besarkan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan persembahan syukur ini ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pergilah dalam damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan percaya bahwa di dalam langkah kehidupan kita sekali lagi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita bawa diri kita, hidup kita, keluarga kita masuk di dalam
kehidupan bersama dengan Tuhan, membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melangkah dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya semakin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.